Otoritas Jasa Keuangan tidak akan memperpanjang kebijakan relaksasi pasar modal yang berakhir pada 31 Maret 2023. Nantinya, pengaturan kebijakan terhadap seluruh pelaku industri kegiatan pasar modal kembali mengikuti peraturan perundang-undangan sebelum pandemi COVID-19. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Inarno Jayadi mengatakan, kebijakan normalisasi secara bertahap dilakukan seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Pencabutan relaksasi ini juga sejalan dengan telah dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Inarno menambahkan, jam perdagangan bursa juga akan dikembalikan normal. Namun, pengembaliannya juga menyesuaikan jam layanan operasional Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System. Selain aturan jam perdagangan bursa, aturan lain seperti batas auto reject atas dan auto reject bawah juga akan menyesuaikan. Kasus pamer harta di tubuh Kementerian Keuangan berbuntut panjang. Kali ini, giliran Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea dan Cukai Provinsi Yogyakarta, dicopot dari jabatannya. Hal ini dilakukan karena Eko Darmanto diketahui kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai DJBC Nirwala Dwi Herianto mengatakan, Eko dicopot per 2 Maret 2023. Pencopotan Eko didasari pemeriksaan terhadap perbuatan pamer harta yang dilakukan selama ini. Nirwala menambahkan, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Eko Darmanto saat ini tengah dimintai klarifikasi oleh Kementerian Keuangan terkait harta kekayaannya. Tak hanya Kementerian Keuangan, Eko Darmanto juga sedang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan laporan LHKPN terakhir, Eko Darmanto tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 6,72 miliar rupiah dengan kepemilikan 2 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 51,93 miliar rupiah yang berada di Malang dan juga Jakarta Utara. Tak hanya itu, Eko juga memiliki 9 unit mobil dengan total nilai mencapai 2,9 miliar rupiah. Indeks saham melemah 4,77 poin atau minus 0,64% dari perdagangan sebelumnya. Adapun sektor non-cyclical adalah sektor yang memiliki korelasi yang relatif kecil dengan siklus ekonomi, sehingga kinerjanya tidak tergantung dengan siklus ekonomi. Pada penutupan kali ini, terdapat 215 saham menguat, 292 saham terkoreksi, serta 255 saham stagnan. Investor melakukan transaksi sebesar 8,6 triliun rupiah dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,9 miliar lembar saham. Sentimen pasar masih diwarnai oleh implikasi atas pengumuman data ekonomi serta indikasi sikap The Fed yang akan hawkish beberapa bulan ke depan. Eurostat merilis data inflasi 20 negara kawasan Eropa yang melandai pada Februari 2023. Inflasi turun menjadi 8,5% dari sebelumnya 8,6%. Adapun beberapa komponen pembentuk inflasi, yakni tingkat harga makanan yang belum diproses yang naik menjadi 13,6% dari sebelumnya 11,3%. Sedangkan secara keseluruhan harga makanan, alkohol dan tembakau menyumbang inflasi zona euro sebesar 5%. Di sisi lain, sektor jasa menjadi penyumbang terendah dengan inflasi sebesar 4,8%. Penurunan ini lebih rendah dari yang diperkirakan sehingga memperkuat prediksi para ekonom bahwa Bank Sentral Eropa akan terus menaikkan suku bunga dengan kecepatan yang lebih tinggi. Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan, menurutnya laju inflasi zona euro masih memerlukan waktu yang lama. Bank Sentral Eropa menargetkan laju inflasi di zona Eropa bisa mencapai di kisaran 2%. Tren pengurangan karyawan nampaknya sudah melebar hingga dunia perbankan. Kali ini, badai PHK tengah menerpa Bank Investasi dan Jasa Keuangan asal Amerika Serikat, Citigroup. Dalam beberapa tahun terakhir, Citigroup telah menghabiskan dana miliaran untuk meningkatkan infrastruktur teknologinya. Chief Executive Officer Jen Fraser mengatakan, investasi tersebut akan memungkinkan bank untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual. Berdasarkan informasi yang beredar, Citigroup akan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya. Pemotongan tersebut berjumlah kurang dari 1% dari 240.000 tenaga kerja Citigroup. Adapun
Karyawan yang akan terdampak yakni para pegawai di bagian operasi dan teknologi perusahaan.